Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami di Doa Kekuatanku Channel. Pada hari ini Minggu tanggal 1 Oktober 2023. Renungan kita hari ini terinspirasi dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan ayat 32. Renungannya disiapkan dan dibawakan oleh saya sendiri. Dan doa kita hari ini akan dipimpin oleh saudari kita, Suster Maria Oliva PRR. Untuk itu Bapak Ibu dan para sahabat semuanya, mari kita siapkan hati, siapkan batin untuk memulai doa dan permenungan hari ini dengan memohon kehadiran Roh Kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Ia merangkul segala sesuatu. Ia memahami segala tutur bahasa. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Allah bangkit, lalu tercerai berailah musuhnya, dan yang membencinya berlari dari hadapan wajahnya. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra, pujian bagi Roh yang kudus. Roh Tuhan memenuhi dunia. Haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk rahmat-Mu yang boleh kami alami dalam seluruh hari ini. Kami bersyukur pula untuk sapaan sabda-Mu yang sungguh menggugah hidup kami. Kami mohon, mampukanlah kami untuk terus menanamkan dalam diri rasa belas kasih dan pengampunan kepada orang yang berbuat salah kepada kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sapaan Tuhan hari ini dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai ayat 32. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab,
"Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, selamat berhari Minggu untuk kita semua. Pada hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-26. Bacaan suci yang baru saja kita dengarkan tadi berbicara tentang dua orang anak yang memiliki perbedaan jawaban dan perbedaan tindakan. Kita diteguhkan dengan bacaan hari ini agar kata-kata kita mampu meneguhkan tindakan kita. Melalui perumpamaan kedua anak tadi, Yesus menegaskan bahwa orang yang bertobat dan melakukan kehendak Bapa adalah orang-orang yang diselamatkan. Ketika kita mulai melihat perbandingan dari perumpamaan dua anak tadi, anak yang pertama ketika ditanyai, ia menjawab ya, tetapi dia tidak melakukannya. Sedangkan anak yang kedua, ketika ditanyai, ia menjawab tidak, tetapi kemudian hati nuraninya menyesal atas kata-katanya, lalu ia bertobat dan ia membaharui dirinya dengan melangkah dan menjalankannya. Bapak, Ibu, dan para sahabat yang terkasih dalam Kristus Tuhan, orang yang bertobat adalah orang yang memilih keselamatan. Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan ini mau mengajarkan kepada kita boleh melihat kembali perjalanan hidup kita setiap hari. Mungkin dalam prosesnya kita berbelok dari jalan Tuhan, kehendak Tuhan, segala tingkah laku, tutur kata kita, atau kesaksian hidup kita, baik itu di dalam keluarga kita sendiri, di lingkungan masyarakat, maupun lebih luas dalam lingkungan gereja kita. Mungkin sikap-sikap inilah yang perlu kita refleksikan, lalu kita boleh belajar dari sikap anak yang kedua, menyesal dan bertobat serta membenahi diri. Itulah yang diharapkan pada minggu ini, terlebih pada minggu biasa yang ke-26 ini berkisah tentang pertobatan. Kita masih memiliki begitu banyak waktu untuk merefleksikan setiap momen kehidupan kita. Kadangkala kita berbelok dari jalan Allah, maka saatnya kita berefleksi dan menyesali, serta membenahi diri, membaharui diri, agar kita mampu menjadi manusia baru dalam proses perjalanan kita di hari-hari yang akan datang. Semoga tindakan kita mampu meneguhkan kembali
kata-kata kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan Bunda Maria mendoakan kita. Selamat berminggu. Setelah kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi orang-orang yang kehilangan harapan dalam hidup oleh karena berbagai situasi yang dihadapi saat ini, ya Bapa, kuatkan hati mereka dan berikanlah jalan keluar yang terbaik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang yang menjauhkan diri dari ajaran-Mu, kami mohon teguhkanlah iman dan harapan akan Yesus Kristus yang menjadi sumber kekuatan hidup setiap orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, ya Bapa, berikanlah mereka rahmat serta kekuatan dalam menghadapi penderitaan hidup, dan satukanlah penderitaan mereka bersama kurban putra-Mu di salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak untuk menyampaikan doa-doa kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa agung Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Reina Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, saudara-saudara sekalian, senantiasa diberkati, dibimbing dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan para sahabat terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini dalam doa dan permenungan. Sampai jumpa lagi dalam doa dan permenungan kita di hari-hari yang akan datang. Kami akan terus hadir untuk menyapa setiap hati.